Ya, bahkan ibu-ibu ini adalah pemilik surga, ya, pemiliknya dan benar bisa masuk juga ya. Pemiliknya udah pasti ya. Tapi masuknya insya Allah, kalau aja mudah-mudahan bisa masuk ya. Nah, kata Rasulullah ya, al-jannatu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki itu. Tapi jangan ntar ada hadis begini, ntar pas pulang anaknya pada nih liatin nih surga nih di bawah kaki emak nih ya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ketaatan kepada sang ibu itu akan membawa kita anak-anaknya khususnya itu masuk surga Allah Subhanahu. Di sisi lain perempuan ini sangat dihormati, dimuliakan. Kita ingat ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang lebih utama saya hormati atau saya layani, saya khidmahi antara bapak saya sama ibu saya? Kata beliau, ibu. Ya. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibu lagi. Setelah itu siapa? Ibu lagi. Sampai 3 kali. Setelah itu bapak. Ya. Ini kadang-kadang kalau bapak-bapak pada bercanda, kalau begitu berarti artinya kata Nabi ibunya ada 3. Ya. Bapak ratu. Kata bapak-bapak, bukan kata saya ini mah ya. Kata bapak-bapak. Ya, ini artinya ibu-ibu punya derajat yang begitu istimewa. Sampai seorang anak itu harus betul-betul menghormati, menghargai ibu. Karena apa, ibu itu salah satu jalan untuk tadi masuk surga ya, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Mungkin ibu juga saat itu masih punya ibu lagi ya. Ada yang masih punya ibu lagi? Masih ada ibunya? Udah nggak ada. Alhamdulillah, ya doakan yang sudah tidak ada semoga mendapatkan anugerah kasih sayang Allah di alam barzahnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, dari pertama saya bilang bahwa berbanggalah menjadi wanita, karena wanita itu sangat istimewa. Bahkan wanita itu adalah ras terkuat di dunia ya. Siapapun gak ada yang berani kalau sudah berhadapan sama wanita. Kucing aja takut ya, apalagi suaminya. Iya, ras terkuat di dunia. Tapi sekarang pertanyaannya, ibu-ibu sekalian, udah jadi person yang sangat istimewa, dimuliakan sama kebaginda Nabi, punya kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi ibu yang baik? Tuh, ya. Sudahkah kita menjadi istri yang baik buat suami kita? Ibu yang baik buat anak-anak kita? Kalau misalnya kita sudah jadi seperti itu, alhamdulillah. Tapi indikatornya apa saja sih menjadi seorang ibu yang baik atau menjadi seorang istri yang baik ya? Banyak hadis yang diriwayatkan tentang bagaimana wanita menjadi seorang wanita yang sholihah. Juga di ayat Al-Quran itu ada ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas-sholihatu qanitatu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang solehah itu adalah yang pertama adalah qanitah. Qanitah itu diartikan atau diterjemahkan oleh para ulama itu adalah sangat taat kepada suaminya ya. Taat banget sama suaminya. Hafizah lil ghaibi ya. Dia akan selalu menjaga dirinya, kehormatannya meskipun suaminya nggak ada bersama dia. Suami yang kerja, lagi mencari nafkah di pasar atau pekerjaan yang lain ya, dia selalu tetap menjaga kehormatannya. Dia paham dan sadar bahwa saya sudah ada yang punya, siapa? Suaminya. Jadi dia nggak main-main, nggak macam-macam sama orang lain. Ini hafizat lil ghaibi bima hafizallah, sebagaimana Allah telah menjaga kehormatan mereka masing-masing. Nah ini apa namanya, salah satu dikasar ayat Al-Quran yang kemudian diterjemahkan banyak oleh baginda Rasulullah SAW nanti ya. Nih Bu, saya kasih 7 hal aja dah ya. 7 juga banyak sebetulnya ya. Angka 7 itu dalam bahasa Arab itu dianggap sebagai angka yang mewakili dari semua angka yang lain ya. Angka yang banyak, angka 7 itu. Jadi kalau 7 hal ini insya Allah ibu-ibu sudah laksanakan dengan baik ya,
Semoga itulah cermin bahwa ibu-ibu semuanya sudah menjadi ibu-ibu yang baik, istri-istri yang baik, wabil khusus juga menjadi wanita-wanita yang soleh. Insya Allah. Pertama adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah itu nomor satu. Yang disebut tadi ada ketaatan kepada orang tua, taat kepada keluarga ataupun suami dan sebagainya. Tapi yang paling pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami nggak punya hak untuk melarang istrinya beribadah, nggak punya. Suami nggak punya hak untuk melarang istrinya melakukan aktivitas-aktivitas yang baik sesuai dengan anjuran ataupun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita termasuk orang yang taat beribadah kepada Allah, maka kita sudah dapat poin yang pertama. Ini yang paling utama. Yang kedua, ibu sekalian, adalah taat kepada suami. Tadi sudah ada ya di ayat Al-Qur'annya. Rasulullah juga pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah SAW, jika seorang perempuan telah melaksanakan sholatnya dengan baik, jadi sholat 5 waktu nih Bu ya, yang mau ditambah sholat sunnah ya silakan ya, tapi sholat 5 waktu yang wajib ini 5 waktunya dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana tadi poin yang pertama, taat kepada Allah. Wassamat syahroha, dia juga puasa Ramadannya dengan baik. Jadi benar-benar dia berpuasa, kecuali pada hari-hari yang nggak boleh puasa. Nah, ini enak ibu-ibu nih ya, ada hari-hari di mana ibu-ibu dikasih tidak berpuasa ya. Makanya kalau ada perempuan terus kemudian alhamdulillah gimana puasanya, alhamdulillah puasa saya lengkap 1 bulan penuh, kaget kita ya. Iya, misalnya ya, ada perempuan ditanya, perempuan muda, gimana puasanya? Alhamdulillah lengkap sebulan penuh, 30 hari. Perempuan bukan tandanya ya, karena perempuan itu pasti akan ada waktu haidnya. Dia harus istirahat atau tidak melaksanakan puasa. Ya, kalau nenek lengkap ya Bu ya. Alhamdulillah. Rezeki, berarti benar nih Bu nih ya. Jadi yang saya ngomong pertama itu berarti itu kalau buat anak muda ya, yang diragukan perempuanannya. Tapi kalau buat ibu ya mungkin ada juga yang betul sudah sempurna puasa Ramadan. Yang ketiga kata Rasulullah, hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, nggak sembarangan dia mengumbar apa yang dia miliki kepada orang yang bukan haknya, yaitu suaminya. Kemudian dia keempat, awal atau zaujaha, dia taat sama suaminya. Nih 4 hal ini kata Rasulullah SAW, wakilalah akan dikatakan kepadanya oleh para malaikat, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, udkhulil jannah, yuk kalian, kamu semuanya berdua masuk surga. Bin abwabil jannati syi'ti, kamu pilih sendiri pintu mana kamu mau masuk ke dalam surga. Dari pintu mana silakan ya. Bebas asalkan sudah melaksanakan 4 hal ini tadi, yaitu apa tadi? Yang pertama, dia harus melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan puasa. Yang ketiga, dia menjaga kehormatan kemaluannya. Yang keempat, dia taat sama suaminya. Silakan Anda pilih, kata malaikat, mau pintu mana Anda mau masuk surga. Jadi gampang banget Bu, ya masuk surga buat perempuannya, gampang. Begitu aja, 4 tempatnya dikerjain rapi, selesai ya. Coba 4 Bu ya. Kalau laki-laki banyak, wah laki-laki banyak. Bahkan ada seorang sahabat, apa kalau menurut sahabiah ya, sahabat perempuan namanya Asma bin Yazid Al-Ansariyah. Ini zaman sekarang kan ada orang-orang yang mengikuti aliran-aliran apa sih namanya kalau perempuan itu feminis ya, perempuan harus disetarakan dengan laki-laki. Ini bukan feminis sih sebetulnya, tetapi ini sahabiah Asma ini nanya sama Nabi, ketemu Rasulullah lagi ada di tengah-tengah sahabatnya. Sahabat perempuan ini datang, ya Rasulullah, fidaka ummi wa abi,
demi Allah aku berikan jaminan untukmu dengan ibu dan bapakku. Ini maksudnya adalah ucapan kepada Nabi, ya Rasul, saya cinta akan engkau, saya siap berkorban apapun, bahkan mengorbankan ibu dan ayahku. Ini adalah ungkapan rasa cinta ya. Engkau diutus kepada kami, kepada laki-laki dan perempuan, kata sahabat Asma. Ya, engkau diutus bukan hanya kepada laki-laki tapi juga kepada perempuan, dan kami perempuan semuanya juga sudah beriman taat kepada apa yang engkau ajarkan. Tetapi ini perempuan ini pada resah ya Rasulullah. Enak banget ya laki-laki ya, banyak banget tugasnya ya. Dia bisa sholat jamaah di masjid ya. Kan kalau perempuan justru sholatnya lebih bagus di rumah sih. Perempuan sholatnya di rumah semakin jauh bagus ketimbang sholat di masjid. Kecuali kalau sholat 2 hari raya, itu harus keluar kita ya semuanya. Laki-laki bisa jamaah di masjid, laki-laki bisa ikut sholat Jumat, laki-laki bisa menjenguk orang sakit, laki-laki bisa mengantar jenazah, laki-laki apalagi itu ya, bisa melaksanakan jihad fisabilillah. Banyak banget tuh pahala yang bisa didapat laki-laki. Sementara kami perempuan cuma disuruh diam di rumah, jagain rumah, ngurusin bocah, ngandung anak gitu doang ya. Ini perempuan pada resah ya Nabi, teman-teman saya ini. Kita gimana bisa dapat setara pahala dengan laki-laki? Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan itu. Tapi bukannya marah-marah di perempuan ya, nanya, dia mempertanyakan haknya sebagai perempuan, dia mempertanyakan. Lalu Rasulullah nanya kepada para sahabat, wahai sahabat, coba kalian ingat-ingat, ada nggak perempuan yang bertanya tentang agamanya jauh lebih bagus ketimbang sahabat Asma ini? Kata para sahabat, nggak ada ya Rasul, ini pertanyaan yang hebat banget nih, bagus banget. Lalu kemudian pada baginda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan begini, wahai sahabatku, sampaikan kepada teman-teman para wanita, kalian itu gampang banget, begini aja caranya, kata Rasulullah. Pertama, layani suamimu dengan baik. Ya, itu ya, layani suami dengan baik. Yang kedua, dapatkan ridhonya. Dapatkan ridhonya. Ini susah bu, dapat ridho suami itu, ya kan? Iya, kadang-kadang kita keluarga ada aja masalah, lainnya cekcok, ribut ya. Tapi bagaimana supaya dapat ridhonya? Yang ketiga, temani suamimu kemanapun dia pergi, tentunya dengan seizin sang suaminya ngajak, yuk pergi, jangan alasan main ya. Lalu bang, baju belum kering ya. Lalu bang, ini belum pakaian segala macam ya. Apa namanya? Jangan main alasan. Kalau suami udah ngajak, ayo ikut, udah ikut. Pokoknya temani suamimu kemanapun dia pergi. Kata Nabi, 3 ini kau laksanakan, hai Asma, maka niscaya kau dapatkan semua pahala yang tadi kau sebutkan untuk laki-laki itu, insya Allah. Jadi nggak perlu ibu-ibu capek-capek jihad fisabilillah, angkat-angkat pedang, nggak usah, itu laki-laki kerjanya ya. Meskipun tidak dilarang ya, kalau bisa ada darurat ya mungkin perempuan juga ikut terjun ke medan perang, tapi sifatnya sunnah saja, nggak diwajibkan. Laki-laki kalau sudah urusan perang wajib turun, suka atau nggak suka harus turun ya. Tadi sholat jamaah lebih utama di luar, kamu sholat di rumah itu pahalanya sama seperti orang yang jamaah di masjid ya, karena itu adalah haknya perempuan. Tuh, gimana gak enak jadi perempuan, enak ya? Enak banget ya. Gimana? Kalau nggak ada suaminya cari lagi suaminya. Iya, enggak ya, santai. Kalau suaminya udah nggak ada gimana? Ya berarti ya sekarang tinggal banyak doain. Misalnya suaminya udah wafat ya, ibu-ibunya tangguh, saya akan berjuang sendiri. Saya tidak perlu orang lain karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren, ya, keren ya. Jadi apa? Single fighter ya. Jadi petarung sendiri ya. Kalau begitu bagaimana? Iya, tetap aja bu, bisa dapat semua itu. Cara gimana? Doain suaminya ya, doain suaminya di rumah. Ya Allah, suami saya lagi ada baik buat orang, ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah ya, supaya saya bisa ikut dia masuk surga. Ke bawah nanti sama suaminya ya. Kalau suaminya masuk surga, mudah-mudahan dia adalah orang yang baik, mempertanggungjawabkan kehidupannya sama di dunia, maka istrinya juga akan bisa masuk
Karena ibu nanti akan ditanggung oleh suami, tenang aja bu. Ya. Sampai di hadapan Allah sana yaumul hisab, ibu pun nggak banyak ditanya, yang ditanya justru suaminya. Jadi ya sini. Itu istri kamu diapain? Di apa dunia ya? Diajarin apa? Ya, kamu gimana ngasih dia nafkah dan lain sebagainya, ditanya suami. Jadi ibu tinggal nungguin aja makan kuaci, ya, kacang, gitu ya. Nungguin aja adepin, ya gitu ya. Kalau suaminya lulus dari ujian itu dan dia bisa mempertanggungjawabkan semuanya, menjawab dengan baik, maka ibu bisa ke bawah. Tuh, ya. Anaknya ke bawah semua. Jadi berat banget jadi laki-laki ibu, berat, ya. Enak aja berang dah, ya gitu ya. Lalu sampai akhir masih ke bawah-bawah, ya ketarik-tarik soal ini. Jadi ya sekarang masih punya suami, yuk taat sama suaminya, taat dengan baik, ya. Bukan berarti sebentar-bentar taat terus nggak boleh mengajukan apa sama suami ya. Apapun suaminya menjadi ya nggak juga, ya. Silakan, kan udah jadi suami istri, ngobrol lah baik-baik ya. Kata suaminya besok ini mau ngecat rumah nih warnanya kuning aja, kuning. Kuning bang, keramaian warna kuning mah, ya gitu ya. Gak apa-apa diskusi, gak ada masalah ya. Tapi dengan cara yang baik, ya seperti itu. Iya berdiskusilah dengan suami. Tapi kalau suami sudah beri keputusan, ikutilah meskipun hati kita berat. Ya. Ada sebuah cerita, ini ceritanya katanya hadis Rasulullah, cuma banyak yang meragukan ini hadisnya benar atau enggak. Tetapi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Seorang perempuan, dia suaminya mau pergi jauh, ya. Lalu kemudian kata sang suami, "Neng, jangan kemana-mana ya. Selama saya keluar, kamu udah di rumah aja, jangan keluar." Ternyata sang perempuan ini ada saudaranya yang datang pas suami udah pergi, ya. Ada seorang yang datang situ, "Bapakmu sakit parah, ya. Bisa nggak kalau kamu jenguk ke sana?" Bingung tuh perempuan, gimana ini ya? Akhirnya dia ngutus sih, ya, yang ada di rumahnya mungkin yang bantu-bantu atau apa. Coba tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gimana ini? Bapak saya sakit, sementara suami saya nggak boleh saya keluar. Gimana ini keputusannya?" Kata Rasulullah, "Taati suamimu." Ya. Jadi dia hanya menyampaikan salam ya buat bapak, belum bisa jenguk karena suami saya pesan saya nggak boleh keluar. Berjalan beberapa hari kemudian ada kabar lagi, "Bapakmu udah sekarat." Gitu ya, udah ngap-ngapan, ya, kamu nggak mau nengok, gitu. Akhirnya dia ngurus lagi, "Ya Rasulullah, gimana ini? Suami saya belum pulang ini. Kira-kira boleh nggak saya jenguk?" Kata Rasulullah, "Taati suami." Aduh, ya, tetap aja jangan jenguk bapak. Nah itu, ya, ini perempuan zaman dulu begini, kata suaminya nggak boleh benar, ya, nurut benar. Jadi nggak kemana-mana. Meskipun bapaknya sakit. Akhirnya kemudian yang ketiga ada kabar bapakmu meninggal. Ya. Kamu mau ikut mengantar jenazahnya? Akhirnya dia memohon lagi pada Rasulullah. Rasulullah memberi utusan kembali. Kata Rasulullah SAW, "Berbahagialah ayahmu diampuni seluruh dosanya karena ketaatanmu sebagai anaknya kepada suami." Alhamdulillah. Gak ketemu bapaknya sampai akhir hayatnya, tapi gara-gara anaknya taat ya kepada suaminya, dia justru bapaknya mendapat anugerah maghfirah atau ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang memarah begitu, "Ini bocah anak saya bukan sih?" Ya katanya, "Gak dengar bapaknya sakit, gak datang sama sekali," gitu ya. Nih, orang sekarang begitu biasanya. Tega banget, iya. Bayangan kita pasti tega banget ya. Anak kok nggak jenguk orang tuanya, tapi ternyata di balik itu semua ada hikmah yang jauh lebih istimewa, yaitu orang tuanya mendapatkan anugerah ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya hadis ini diragukannya terserah ya, jelas ada ceritanya seperti itu. Ini contoh aja bu ya, bahwa begitu istimewanya seorang wanita yang taat kepada suami. Yang ketiga bu, ini saya harus lihat dulu nih apa tadi ya. Saya ya. Yang ketiga menjaga kehormatannya, tadi kan sudah ya. Hafizul farjah. Menjaga kehormatan itu bukan hanya
menjaga diri itu saja, tapi kita hati-hati terhadap hal-hal yang bisa merusak kehormatan kita, apalagi juga menghormatkan kehormatan suami kita masing-masing. Oh, hati-hati ya, kalau curhat kemana-mana hati-hati, jaga harga diri kita dan harga diri suami. Sekarang mama pada rajin main media sosial ya, main ya WhatsApp ya, main chattingan ya, bahkan udah main TikTok, mama pada joget di mana-mana. Bagusan juga eating jogetnya ya, mama pada joget nih. Ini berarti tidak bisa menjaga kehormatannya. Yang lebih parah lagi Bu, nih saya kasih tahu nih, seringkali dilupakan. Kalau di rumah tampilannya begitu doang gitu ya, ya enggak? Kalau keluar rumah, semuanya dipakai, iya, semuanya dipakai, wajah beli bagus dipakai, ya. Berdandan berhias, cantik-cantiknya, ya, pakai minyak wangi yang mencereng, ya. Kalau dia lewat udah sampai pasar kamu, wanginya masih jalan ke sini ya. Ini hati-hati nih Bu nih ya, hati-hatinya ini bisa menimbulkan fitnah, ya fitnah. Apalagi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dengan Imam Ahmad, ya Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim, Rasulullah katanya pernah bersabda begini, ayyuma imra'atin ista'tarat fa kharajat fa marrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Kata baginda, seorang perempuan nih yang pakai minyak wangi, harum-haruman sampai ngejreng, ya. Kamu ngejreng ya? Yang mau jalan lewat ketinggalan Bu baunya, ya, ngejreng. Lalu kemudian dia keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, dia melewati orang-orang yang ada di pinggir jalan itu. Dalam hatinya menginginkan orang itu bisa mencium harum minyak wanginya itu. Ya Bu ya, kata Rasulullah, ini wanita sudah melakukan zina. Bahkan setiap mata yang memandang dia juga mereka mendapatkan dosa orang-orang yang berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Gara cuma minyak wangi doang Bu. Terus kalau itu Pak Ustadz nggak usah pakai minyak wangi aja ya, ya. Pakai minyak angin aja ya. Pakai minyak angin ya. Nih, nenek-nenek biasanya pakai minyak apa? Iya. Bu, ada dua hal yang paling dicintai Rasulullah di dunia ini. Maksudnya dicintai itu karena ada dua hal ini, dunia ini jadi indah. Yang pertama adalah wanita, kata Rasul. Tanpa adanya wanita, dunia ini gak ada apa-apanya. Ya, karena ada wanita, dunia ini jadi istimewa. Yang kedua adalah wangi-wangian. Nabi suka banget dengan yang namanya harum-haruman, parfum-parfuman. Jadi bukan berarti ada hadis ini ibu-ibu nggak boleh pakai minyak wangi, boleh banget. Pakailah minyak wangi sesuai dengan karakteristik perempuan. Itu ya Bu ya. Dia harum, tapi harumnya nggak jauh-jauh, ya sekitar sini doang nih harum. Kalau dekat baru kecium. Jangan pakai minyak wangi yang untuk laki-laki. Kalau laki-laki emang sunnahnya pakai minyak wangi yang ngejreng. Jadi kalau dia udah lewat jauh itu harus masih kecium dari sini. Makanya ada namanya minyak kasturi, itu apa namanya minyak kasturi? Terima kasih Ibu Aisyah, terima kasih Ibu semuanya ya. Minyak kasturi itu minyak misik, tahu ya? Yang hitam itu, ya minyak misik. Itu minyak laki-laki Bu, jangan dipakai buat ibu. Ya. Ada yang di sini mama yang pakai minyak misik. Itu minyak misik itu harumnya luar biasa. Ya, harum. Apalagi yang asli pakai setetes aja itu besok juga masih kecil wanginya ya. Yang sih mahal banget, nggak ada di sini yang asli, jarang ya. Paling-paling udah campuran air, campuran minyak, segala macam ya. Iya, alkohol, segala macam. Yang asli mahal banget harganya. Nah ini minyak laki-laki ini karakternya. Dia pakai satu ruang kali, kalau dia masuk semuanya wangi. Ini minyaknya laki-laki Bu ya. Tapi perempuan jangannya kayak gitu minyak wanginya. Yang gimana? Enggak. Iya Bu ya.
Pokoknya karakternya ya Bu ya, minyak wanginya. Silakan pakai minyak wangi, Nabi senang banget dengan wangi-wanginya. Makanya disarankan ataupun disunahkan kita sebagai umatnya juga suka dengan wangi-wanginya, pakai wangi. Apalagi di hadapan suami. Ya, hadapan suami. Jangan pas keluar wangi banget, harum banget, pas bukan suami bau minyak apa? Bau basem ya, bau minyak angin, apalagi bau minyak yang buat masak ya, gitu ya, dan sebagainya, baju dekil ya, nggak beres-beres. Iya Bu, kayak gitu. Harusnya justru suami yang utama. Tampilkanlah diri kita di hadapan suami dengan sangat cantik. Karena jika begitu, maka suami matanya akan terjaga. Kan pernikahan itu tujuannya adalah untuk menjaga pandangan, agar supaya para suami ini matanya nggak jelalatan, ya, nggak kemana-mana, nggak ngeliatin orang lain. Kenapa? Lo isunya udah cakep di rumah, ngapain? Ya tidak lain. Ini ya Bu ya. Kalau bisa dia ibu-ibu paham dengan hal ini, yakin suaminya betah di rumah ketimbang pergi kemana-mana. Iya, di rumah aja. Kata istrinya, saya nyesel dan ngikutin kata Ustaz nih. Saudara gak cantik begini, seksi di rumah, suami gak keluar rumah. Akhirnya kagak punya makanan di rumah, terus nggak kemana-mana, di rumah aja ya. Ya, dalam artian tampilkanlah diri kita yang sempurna dalam suami, ketimbang untuk memberikan kesenangan mata terhadap orang lain. Justru di rumah yang paling yang harum, yang bersih, yang cantik, gitu ya Bu ya. Kalau sudah bertemu dengan suaminya pasti itu jadi menjaga kehormatan kita. Yang keempat adalah berakhlak mulia dan dia bisa menjadi teladan. Ya. Berakhlak mulia Bu, wanita yang baik, wanita yang soleh itu adalah wanita yang punya akhlak yang mulia. Bahkan bukan hanya dirinya, tetapi dia bisa menularkannya kepada anak-anaknya. Anak itu kan ngikutin orang tuanya, betul nggak? Iya, dia akan melihat orang tuanya seperti apa. Nah, kalau emaknya sekarang di rumah cuma joget-joget TikTok ya, gitu ya. Kemudian yang emaknya nggak bisa menjadi sosok idaman ataupun sosok yang bisa dia tiru. Akhirnya dia meniru apa yang emaknya lakukan. Ya, emaknya bersuara keras misalnya, ya, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, anaknya akan ikuti. Nah ini hati-hati. Nanti anaknya akan menjadi membuat rujukan terhadap bagaimana yang dilakukan oleh sang ibu sebelum anaknya kejadian seperti itu. Makanya sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu semuanya pengen punya anak yang soleh-soleh apa enggak? Kalau pengen punya anak yang soleh-solehan, tandanya ibu-ibu harus memulai itu semuanya. Ya, waktu sholat ya sholat, ya baca Quran, melakukan hal-hal yang baik, sedekah dan lain sebagainya. Ini bocah akan ngeliatin Bu apa yang dilakukan oleh tuanya. Wah, ibu saya sholatnya rajin, maka dia pas masuk waktu azan langsung duduk ngambil wudhu, ikutin orang tua, terutama ibunya. Kenapa ibunya mulu yang saya sebutkan? Iya, karena biasa bapaknya ada di mana-mana, gitu ya. Yang di rumah biasanya yang kelihatan oleh anaknya adalah ibunya. Jadi ibu yang paling pertama. Ntar bapaknya orang empat tadi ya, ibunya 3 kali, gitu ya. Jadi ibu bapak belakangan umpama nanti ya. Ibu dulu paling dekat sama. Ya Bu ya, saat puasa dengan baik, anaknya udah puasa. Ya udah, anak saya kecil kemarin puasa juga rapi ya, 1 bulan ya. Padahal siang-siang itu udah merasa pengen batal nih, nggak bisa ya. Gitu ya. Kenapa? Karena malu. Yang lain juga makan, orang minum, dia ngikut sampai selesai man. Ikuti orang tua. Gitu ya Bu ya. Jadi intinya adalah akhlakul karimah ataupun kesolehan diri ibu itu yang akan menjadi modal utama anak ibu sekalian nanti akan jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau ibu pengen dapat anak yang seperti ini, mulailah dari diri kita masing-masing. Jangan ini anak saya biar masuk pesantren, biar jadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Masuk ke pesantren, ajarin agama, main di rumah, nonton TV, nonton sinetron, drakor, ya. Apalah baiklah ya, gitu ya.
Belum lagi kemudian saya sering nyobain sama santri di rumah di pesantren ya. Karena aku masih ada nggak ibu-ibu kalian yang masih nggak pakai jilbab atau keluar rumah? Masih ada Abi dan sebagainya. Nah, sekarang kalian di pesantren nih ya. Besok pas pulang bilang baik-baik mah. Ini kan anak murid pesantren ya. Sudah pakai jilbab. Masa emaknya nyolong beli sayur nggak pakai jilbab di rumahnya ya. Gitu ya. Malu nggak? Malu dong, punya anak yang bagus masa emaknya begitu ya. Ini santri diajarin pakai rok yang bagus ya, bajunya tidak ketat-ketat, rapi, pakai jilbabnya bagus-bagus. Agar rumah emaknya berbaju ketat, pakai celana lepis ya, rapat banget di dalamnya gitu ya. Nah gimana menjadi contoh buat anak? Namanya juga begitu. Akhirnya apa yang kita ajarkan di pesantren kadang-kadang jadi sia-sia. Kenapa? Saat pulang kembali ikutin apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah itu ya Bu ya. Jadi akhlakul karimah teman-teman itu wajib untuk kita lakukan. Yang kelima adalah lidah ya. Jaga lisan kita. Kata Umi ini sering ngomong penelitian berapa Umi? Satu hari itu seorang perempuan itu bisa mengeluarkan kata berapa? 15.000 kata ya, wanita. Kalau laki-laki berapa? 7.000 ya, setengahnya lah ya. Satu hari pun perempuan ini mulutnya bisa mengeluarkan 15.000 kata. Istimewa. Oh iya. Iya. Laki-laki macamnya orangnya Bu. Ini saya juga udah capek ngomong tadi gini ya. Capek. Nggak bisa lama-lama ngomongnya. Kenapa? Karena laki-laki satu hari paling maksimal ngeluarin cuma 7.000 kata doang. Lelah lidahnya. Tapi perempuan 7.000 enggak, masih bablas ya. Masih panjang. Ternyata terus 15.000. Ya nggak jadi masalah sih selama kata yang diucapkan adalah kata-kata yang baik, yang menginspirasi, yang bisa membawa kebaikan kepada kita dan orang lain dan sebagai nasihat boleh aja nggak jadi masalah. Tapi hati-hati kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan lidah kita ini. Lidah ini kadang-kadang bisa menjadi sumber fitnah. Lidah ini kadang-kadang justru menjadi musuh kita yang membahayakan kita sendiri. Ada sebuah peribahasa bahasa Arab itu ya, kata mereka orang-orang Arab, al-bala atau innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Sesungguhnya sebuah bencana itu seringkali datang ya, karena sebab sebuah ucapan ya. Jadi bencana, musibah, masalah datang hadir gara-gara sebuah ucapan. Ini bahaya banget, salah ucap sedikit jadi perang ya. Salah ucap sedikit berantem ya kan? Cuma gara-gara kita komentarin baju saudara kita atau teman-teman kita di sini, Bu, bajunya bagus Bu, bahasanya orang-orang itu kayak singa ya misalnya ya gitu ya, kayak baca apa kayak loreng ya, baca loreng ya, zebra ya kayak zebra. Ini padahal niatnya bercanda, tapi hati-hati yang dibercandain kira-kira terima apa enggak. Enak aja saya beli baju mahal-mahal, baju kayak gini, dibilang kayak gitu. Nah ya, akhirnya jadi ada permusuhan. Ini hati-hati ya Bu ya. Jadi lisan kita hati-hati, lebih baik apa namanya diam ya. As-sumtu hikmah wa qalilun fa'il. Diam itu adalah hikmah, bijaksana, tetapi sedikit orang yang bisa melakukan hal itu ya. Ini adalah nasihat dari para ulama kita. Nah, jadi kalau kita seharian dia menerima urusan ya, kalau suami dia banyak ngomong yang nggak begitu juga ya. Iya, suami pulang kerja habis nyari nafkah capek seharian sampai rumah istri diam aja. Mak, udah masak Mak? Ya, kayak cantik kok dia banyak. Kira-kira suami bagaimana kalau begitu? Ini saya kenapa ya? Apa ada yang kesel? Apa kesabar jin? Ya apa ya? Begitu ya? Ya kalau gitu ya. Kalau ketemu sama senyum gitu Ibu ya, senyum, ngomong dengan baik ya. Apa namanya? Bikin dia bahagia, bikin dia senang. Karena kalau suami udah senang Bu, nah pintu surga udah siap-siap tuh. Makin siapa itu yang bikin senang suaminya? Sini. Siapa yang bikin senyum suami?
ya dipanggil ke orang surga. Enak banget itu orang surga. Dan kita laki-laki kali dulu banyak tanya dia ribet dah gitu ya. Iya, jadi sekali lagi yang kelima adalah jaga lisan kita. Jangan sembarangan berkata-kata, apalagi kata-kata itu belum jelas ya. Ini kita biasanya gosip kan ya. Gosip senang ya Bu ya, senang ya. Gosip ngomongin siapa, ngomongin ini, ngomongin itu, tapi hati-hati. Inna ba'da zanni itu kadang-kadang banyak sekali dugaan-dugaan kita itu bisa mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum jelas kita udah duga-duga begini, akhirnya kita dosa. Iya Bu ya. Udah, itu bagaimana? Yang keenam apa tadi? Yang keenam adalah punya ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya solehah dilihat dari ibadahnya, tapi solehah juga dilihat dari punya ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah ibu mau belajar. Ini ibu-ibu sekarang datang ke sini pasti dia mau belajar. Selain dari tadi berdoa ya, kalau juga untuk menambah ilmu. Seorang ibu harus bisa menjadi wanita yang kuat untuk anak-anaknya. Dengan cara apa? Dia mampu mengajarkan anak-anak. Karena sekali lagi tugas utama laki-laki sebetulnya adalah hal-hal yang lain. Ngajarin anak itu meskipun juga tugas suami ya, tapi yang paling utama di rumah adalah dari sang ibu. Kata Ahmad Syauqi dalam syairnya, al-ummu madrasatul ula idza a'adatta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah yang paling pertama buat anak-anaknya. Kalau ibunya bagus, maka dia telah menciptakan sebuah generasi yang hebat di masa yang akan datang. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibunya juga harus terpelajar. Ibu-ibunya harus ngerti, khususnya ngerti masalah agama. Saya jujur belajar sholat bukan dari bapak saya. Ya. Saya belajar sholat dari ibu saya dulu. Dan di rumah itu masih lantainya itu lantai batu, ya masih ingat saya, warnanya merah. Ya. Batu masih zaman dulu ya, bukan batu bata, tapi tenda yang kotak-kotak tapi warnanya merah. Dia sering banget di apa namanya, dipel lama-lama jadi kayak bintik-bintik bolong-bolong gitu. Ya. Dulu saya senang banget tidur di situ, adem rasanya. Ya, ini pel-pel merah itu. Saya belajar sama ibu saya, belajar sholat ngikutin mana yang jalan. Ya. Allahu Akbar itu dulu ngikut. Ibu saya jadi imam ke sini, ke Pondok Putri saya ngikut, masih kecil ya. Sekarang mah nggak boleh ya, ya. Ikut ya. Ikut ke musola. Ibu saya sholat apa namanya tarawih ya. Ingat gak Bu, nih ibu yang ngaji udah lama masih ingat dulu mana ada musola yang belah mana dulu? Lima belah mana dulu musolanya? Belah sini nih ya, di bawah ya. Masih di bawah. Kalau sholat tarawih dan bulan puasa itu biasanya ada lembing. Itu yang binatang yang baunya bau sangit itu ya. Tahu namanya apa? Ibu-ibu nyebut. Wah itu saya senang banget sholat tarawih. Selesai sholat tarawih bersihin sandal dulu karena sandal semuanya lembing gede-gede banget gitu ya. Bersihin dulu ya. Ikut ibu saya. Jadi ibunya yang ngajarin. Saya belajar Al-Quran bukan ke bapak saya. Karena bapak saya bisa banget ngajarin, tapi belajar sama ibu saya. Nih, zaman dulu itu namanya metode Baghdadi. Kalau sekarang namanya tilawat ya. Yang A, I, U, itu ya Bu ya. Masih ingat ya Bu ya? A, I, U, babi, bu, tati itu dan seterusnya. Ibu saya habis maghrib langsung ke depannya sini baca. Ya, diajarin. Pakai apa saya pegang itu lidi ujungnya biar nggak tajam ya, dipakai karet diuntel-untel ya, gitu ya, nunjukin begitu dan ibu saya ya, dan banyak hal ibu saya ngajarin dari kecil itu. Bapak saya ngajarin setelah itu ya, ngajarin yang bisa yang ngajarin saya bahasa Arab itu pasti bapak saya ya, ngajarin saya inilah itulah bapak saya, tapi dari awal itu ibu saya. Nah ibu-ibu juga begitu di rumah ya. Jadi ibu-ibu lah yang punya tugas untuk ngajarin anak-anaknya. Nanti bapaknya akan melengkapi ngajarin itu. Makanya ibunya harus punya ilmu pengetahuan, belajar dengan baik ya. Kalau misalnya sempat melaksanakan sekolah, kuliah ya. Kemudian setelah itu ikuti pengajian dan seterusnya agar
agar kita terbuka wawasan kita sehingga bisa menjadi seorang ibu yang baik mengajarkan ibu kepada anak kita masing-masing. Udah berapa Bu? 6 ya. Sekarang ke-7 ya. Sebelum yang ke-7 saya mau ingetin tadi, kalau keluar rumah kan kudu mesti izin sama suami. Ini ibu-ibu udah pada izin apa belum? Yang masih ada suaminya, ayo ya. Yang ada suami, iya. Yang ada suaminya izin dulu Bu. Yang sudah tidak ada, ya apa doain. Bang, saya izin ya Bang, mau ngaji. Mudah-mudahan abang di alam barzahnya bahagia tuh ya, banyak yang ada. Tapi yang masih ada, izin dulu. Ketemu suami yang ngomong mau ngaji. Ya. Kalau nggak sempat ketemu suami minimal WA, ya WhatsApp ya, kasih tahu suaminya. Ya dia suaminya kagak nyariin. Tapi tiba-tiba suami pulang rumah, ini mana ini ya? Mana makmu gitu ya, tanya sama anaknya. Tahu gua tadi keluar lah kan, ya jadi masalah akhirnya. Jadi kudu bilang ya, istri saya Umi Sari selalu kemana-mana ngomong dulu sama saya ya gitu ya, gak pernah gak ngomong, selalu ngomong ya. Pasar dulu beli ini ya, ya mau kesana dulu ya. Jadi suami itu harus tahu pergerakan istrinya, bukan berarti kemudian suaminya harus mengekang, gak boleh kemana-mana kecuali sama saya. Nah, kasihan juga istrinya ya, pasti punya hajat-hajat yang mungkin tidak perlu harus dipenuhi oleh sang suami. Istri bisa belanja sayur, maka suaminya nggak terima belanja sayur Bu ya. Ibu biasanya belanja sayur di mana? Dekat rumah apa di mana? Pasar ya. Iya, malah suaminya ya boleh aja sih. Tapi kalau dia suaminya semuanya harus nganterin, repot juga kan Bu ya. Iya, hal-hal yang sifatnya primer yang memang dibutuhkan sebagai seorang ibu, silahkan. Tapi alangkah baiknya jika semua aktivitas kita di luar rumah itu harus izin kepada sang suami. Bukan berarti ada hal-hal yang tadi saya sampaikan itu perempuan gak boleh keluar rumah, nggak salah juga. Siapapun boleh keluar rumah selama yang pertama aman dari fitnah. Ya. Yang kedua, memang posisinya sangat dibutuhkan dia keluar, gak bisa diwakili oleh orang lain. Ya. Dan yang ketiga, kalau bisa sebagai perempuan keluar rumah jangan sendirian, ya harus ada pendampingnya. Baik itu pendampingnya teman-teman dia ikut ngaji, ya saudara, keluarga yang lain, kerabat dan lain sebagainya, silakan. Pokoknya ada yang dampingin. Ya, saya kalau Umi mau pergi sendirian pasti gak boleh sama saya. Siapa? Nggak bisa ya. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena saya belajar juga dari bapak saya. Ibu saya ya, itu gak boleh kemana-mana kalau sendirian, selalu ada pendampingnya tuh. Ajak Mbak siapa, ibu-ibu guru yang gak kemana-mana nih, temenin ibu saya ya. Itu selalu, itu saya belajar dari bapak saya. Makanya sekarang Umi juga sama, gak boleh kemana-mana kalau gak ada temennya ya. Ajak siapapun, ada pendampingnya. Ini untuk menghindari fitnah ya. Tapi kalau darurat banget bagaimana? Gak ada lagi solusinya. Ya sudah, selama kita bisa tadi menjaga kehormatan kita, menjaga harga diri kita sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, tentunya sudah mendapatkan restu ridho dari sang suami. Baik, yang terakhir Bu, ini udah mau jam 4 ya, sebelum murid kita selesai. Yang paling terakhir tentunya adalah dia harus punya rasa sayang dan menghargai anak-anaknya. Sayang, menghargai, cinta sama anak-anaknya. Dan anak-anak ini dihargai dengan cara apa? Yang pertama pastinya dia memberikan makanan yang terbaik buat anaknya. Kalau masalah ini saya nggak ragu lagi, seorang ibu itu selalu ya memprioritaskan anaknya. Ada telur 1, ibunya belum makan, anaknya suruh makan. Iya Bu? Iya. Mau makan duluan tuh? Mau udah makan? Udah. Padahal emaknya belum makan. Ini udah biasa. Iya. Jangan ibu telur 1, emak 2 dia, ntar kamu belakangan aja. Lah, emaknya. Emaknya gimana sih? Kasih sayang sama anaknya, kasih makan yang baik anaknya itu. Yang kedua, kasih pakaian yang baik dan kasih contoh dia berpakaian. Tadi sudah saya jelaskan di atas. Kalau misalnya sebagai muslimah yang baik, maka
maka jagalah tutup aurat dengan baik, maka anak juga akan ikut mengikuti seperti apa yang diajarkan ibunya. Yang ketiga, kasih pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang baik sehingga anaknya akan tumbuh berkembang menjadi generasi yang melanjutkan perjuangan dari orang-orang tuanya. Saya yakin ibu-ibu akan senang kalau anak ibu jauh lebih pintar dari ibu, betul nggak? Saya aja sama, ya begitu ya. Iya, bapak saya cuma dokter Andes S1, tapi bapak saya minta kamu harus jadi S2 atau kalau tidak kamu harus bisa sampai doktor kata beliau. Kalau tidak sampai S2, ya kata bapak saya. Jadi kamu harus punya gelar di atas saya. Saya yakin ibu-ibu juga sama, pengen anaknya lebih pintar. Tapi pintar aja nggak cukup kalau dia tidak punya akhlakul karim. Kita berharap semua anak kita itu soleh-soleh, akhlaknya baik, ya. Di sisi lain dia punya kekuatan untuk masa depannya dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Dan jangan lupa anak ini jangan diartikan hanya anak sendiri kita pribadi baik, ya. Karena Allah itu sangat sayang sama kita. Ibu anaknya ada berapa di rumah? Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3. Bu, yang anaknya 4, anak ibu tuh seharusnya Allah kasih anak ibu tuh 8. Seharusnya. Yang 3 itu seharusnya anak kita adalah 6 orang. Yang 2 seharusnya anaknya 4 orang. Siapa mereka yang lain itu? Adalah mantu. Ya, itu yang lain. Baiknya Allah nggak langsung dikasih 8. Wah, ini udah 8 ya. Udah 4 aja, nanti jadi 8. Ya kan? Jadi 8 pasangan yang gede menikah, lalu kemudian membawa anak yang lain, ya, yang bersatu dengan keluarga itu menjadi seorang menantu. Dan itu pun anak kita sudah gede. Makanya kalau kita sayang sama anak kita, seharusnya kita juga sayang sama menantu kita. Karena menantu itu adalah kesayangan dari anak kita. Karena katanya kita sayang sama anak. Masa yang dia sayangin tidak kita sayang, kita tidak salah. Ingat tuh sebuah ayat Al-Quran Karim surah Al-Quran ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadiyyan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dari setetes air. Ya, ibu-ibu pada nikah semua tahu ya. Ini dari setetes air menjadi seorang manusia. Seorang manusia itu nanti akan berupa, ya, Allah jadikan anak manusia ini Allah jadikan sebagai nasab, anak keturunannya, pewarisnya yang melanjutkan keperjuangannya. Pertama dia jadikan nasab, dan kemudian ada kata wow di situ, wasifro, dan juga anak yang musoharo. Musoharo sifro itu dalam bahasa Arab. Kalau kita ambil dalam kamus apa arti musoharo atau sifro itu, ya, adalah al-qarabah an-natijah an-zawj, yaitu kedekatan keluarga yang dihasilkan dari sebuah pernikahan. Tuh. Ini sudah Allah sebut dua-duanya di situ. Nasab dengan sifat, keturunan anak kandung kita dengan keturunan tetapi dia bukan anak kandung kita, yaitu berupa sifat, yaitu menantu. Ya. Nah ini ya. Jadi sekali lagi rasa sayang kita sama anak harusnya diwujudkan dengan rasa sayang kita kepada menantu kita masih. Udah punya menantu di rumah bu? Iya, laki-laki perempuan mantunya, laki dan perempuan yang sayangi bu mereka semuanya. Yang laki-laki anggaplah itu sebagai anak laki-laki kita, lewat jadi anak udah. Ya. Kalau dia sudah menikah sama anak kita, dia udah nggak boleh menikah lagi dengan ibu, nggak boleh. Kenapa? Karena ibu sudah dianggap bukan dianggap lagi, hukumnya secara Islam sudah menjadi ibunya. Begitu juga menantu perempuan, itu adalah anak perempuan kita, dan dia tidak boleh lagi menikah dengan suami-suami ibu, ayah-ayah, nggak boleh, karena dia sudah dianggap sebagai anak. Tidak terputus hubungan ini, ya, tidak terputus sampai salah satunya meninggal, tetap saja hubungan itu terjalin karena dari awal pernikahan sudah menjadi anak kita masih. Yuk, yang punya menantu sayang, ya. Yang belum punya menantu cariin buat, ya, gitu ya. Biar punya anak banyak, ya, ya. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya jadi keluarga yang hebat, ya. Anak-anak yang soleh dan soleha, lahir keturunan penerus yang bagus-bagus dari keluarga kita, dan semoga
ini anak saya, ini cucu saya, ini mantu saya, ini keturunan semuanya orang-orang soleh ya Allah. Jadi saya pengen masuk surga bareng mereka semuanya ya Allah. Ya. Bu, nanti kesiapin di sana hibah. Ya. Apa itu? Langgeng Jaya. Ya. Iya. Mau masuk surga kamu sendirian, bareng semuanya ya Allah. Bawa semuanya keluarga saya. Ayo, kata Allah masukin semuanya. Kalian semua orang-orang yang baik di dunia, silakan masuk surga bareng-bareng. Nah, hibah, naik langgeng, apa gitu ya. Mobil ya semuanya. Ini adalah ilustrasi. Jadi bayangin bener ya, ya. Kata Ustaz katanya di surga nanti ada bis ya. Lah kagak ada ya, ini ilustrasi. Maksudnya kalau kita semuanya bisa melahirkan generasi yang bagus, anak, keturunan, cucu, mantu dan sebagainya bagus, insya Allah nanti nyatu lagi di surganya bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Ingat Bu, ada berapa tadi semuanya? Nah itu aja dah, cukup dah semuanya ya. Kalau itu jadi jalan baik, insya Allah menjadi warga yang salihah. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita menjadi orang yang baik di dunia sampai menjadi orang yang baik di akhirat. Mudah-mudahan anugerah maghfirah, rahmat kasih sayangnya dan semua mendapat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari baca Fatihah untuk al-maghfur lagi dawam seluruh guru kita yang sudah tidak ada bersama kita doakan semuanya.